Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin ikhwatu iman, alhamdulillah di malam hari ini di kajian halaqah sirah nabawiyah, pertemuan kedua setelah pekan yang lalu kita membahas tentang ahamiyah, pentingnya kita belajar sirah nabawiyah. Sudah kita jelaskan dari awal, diantaranya pernyataan cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau menjelaskan bahwa kunna nu'allamu maghazi Rasulillah, kami dulu selalu diajarkan tentang perang Rasulullah. Jadi diajarkan oleh orang tuanya, oleh gurunya tentang ghazwah Rasul. Kemarin dijelaskan berapa kali ghazwah Rasul? 27 kali, ya. 27 kali. Kalau lihat di Alfiyah, dijelaskan di Alfiyah, sab'an wa ishrina dudannal ghazwa awwaluha waddanu wahyal abwa. Di Alfiyah sirah nabawiyah, ya. Di sini dijelaskan sab'an wa ishrina, ada 27 ghazwah. Yang pertama ghazwah Waddan, atau nama lain Waddan adalah Abwa. Abwa di satu tempat namanya Al-Abwa, perang Abwa, tapi di situ belum terjadi, ya. Nah, di sini jelaskan 27 perang itu dijelaskan. Nah, Ali bin Al-Husain atau sering dikenal Zainul Abidin, beliau menceritakan itu. Dulu kami sering diajarkan tentang ghazwah Rasul, wasaroya dan sariyah. Sariyah beda, ya. Kalau ghazwah itu yang memimpinnya adalah Rasul. Kalau sariyah atau bi'tsah, Rasul hanya merintahkan. Berapa kali? 60. Ya, 60. Sittuna, ada 60 sariyah, perang di mana Rasul memerintahkan saja. Wasarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an. Kata beliau, ya, sebagaimana kami juga diajarkan surah atau surah di dalam Al-Qur'an. Jadi berbarengan, ya, antara sirah dengan surah itu berbarengan diajarkan. Bahkan Imam Az-Zuhri dikatakan fi ilmil maghazi ilmu dunya wal akhirah. Ada tentang keilmuan dunia dan akhirat kalau belajar sirah dan lain sebagainya, ya. Itu sudah kita jelaskan, sekitar ada 9 ulama berkomentar di kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun. Sekarang masuk ke poin kedua, yaitu maziyah. Maziyah itu keistimewaan. Jadi judul yang baru adalah Mazayas Sirah An-Nabawiyah. Jadi keistimewaan sirah nabawiyah. Nah, kita akan mengenal, ya, secara global dulu keistimewaannya itu apa. Penulis mengatakan kita globalkan berikut ini tentang yang paling dominan, paling masyhur di antara keistimewaan kita belajar sirah nabawiyah. Jadi di antaranya kata beliau, awalan, yang pertama
innaha asahhu siratin. Yang penting nih, innas siratan nabawiyata asahhu siratin li tarikhi nabiyyin mursalin. Disandingkan bahwa belajar sirah nabawiyah ini keistimewaan pertama adalah asahhu siratin, sirah yang paling sahih. Cobi ngangebor atuh. Ngangebor. Spidolna ya. Jadi maziyah pertama kita belajar sirah nabawiyah yaitu sirah nabawiyah itu adalah asahhu sirah. Sirah itu kan perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup yang paling sahih li tarikhi nabiyyin mursalin, bagi tarikh sejarah para nabi, para rasul yang lain. Artinya belajar sirah nabawiyah berarti keistimewaan pertama ini yang paling sahih di antara perjalanan nabi-nabi yang lain. Jadi ini mazaya atau maziyah ya. Maziyah itu keistimewaan. Maziyah jamaknya mazaya. Mazaya sirah nabawiyah. Tulisan sirah begini, as-sirah an-nabawiyah. Nabawiyah. Siratu nabawiyatu. Mun ditulis mah sirah. Tadi tong dibaca sirah ya. Sirah nabawiyah. Berarti sirah nabawiyah atau sirah nabawiyah itu berbicara tentang perjalanan hidup nabi kita. Sirah nabawiyah karena ini adalah asahhu siratin. Jadi sirah yang paling sahih. As-sahhu teh isim tafdil kan ya. Isim tafdil dari sirah. Sirah biasa, tapi kalau as-sahhu dari sahih. As-sahhu yang paling sahih dari sahih. Kalau sahih sahih, kalau paling sahih as-sahhu. Jadi kata beliau bahwa ini adalah yang paling sahih sirah di antara tarikh para nabi, para rasul, atau agung. Belajar sirah nabawi itu adalah kita bisa azimin, muslihin ketika kita belajar sirah. Dan sirah nabawiyah sudah sampai kepada kita tentang jalur-jalur secara ilmiah, secara kuat tentang kesohihan sirah ini. Kesohihan, valid ya, validitas kesohihan sirah ini, sehingga tidak meninggalkan satu pun yang bisa meragukan. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa meragukan ketika kita belajar sirah nabawiyah. Baik itu tentang kejadian-kejadian yang biasa atau kejadian-kejadian yang luar biasa. Perang diantaranya itu kejadian yang luar biasa. Atau mukjizatnya. Dan itu diantara apa yang bisa memudahkan bagi kita untuk mengenal sesuatu yang disandarkan kepada sirah ini dalam masa-masa sejarah ya. Dalam masa-masa sejarah, baik itu kejadian-kejadian atau mukjizat-mukjizat atau nanti tentang mukjizat wahyu. Mukjizat wahyu yang terbesar ini ya di antara mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada nabi kita itu. Karena mukjizat wahyu itu adalah mukjizat yang berlaku sepanjang zaman, tidak terbatas ruang dan waktu. Mukjizat tentang ini ya. Itu dijelaskan sehingga sesuatu kejadian-kejadian yang dahsyat ataupun kejadian-kejadian sepele itu di dalam sirah ini jelas kesahihannya gitu. Sok bandingkan dengan Yesus ya, Nabi Isa, bandingkan dengan Buddha, kan itu tidak jelas. Artinya tidak jelas ini bersanadnya kemana. Sedangkan sirah nabawiyah jelas. Makanya maziyah atau keistimewaan pertama ketika kita belajar ini adalah as-sahhu sirah, perjalanan hidup yang paling sahih. Nanti kita jelaskan di poin-poin kenapa sampai disebutkan
tersahih karena berdasarkan sanad. Nabi begini, nah ini sanadnya. Nabi begini, nah ini sanadnya. Cing aya teu di luar Islam, di luar tentang ini ayat kan teu aya. Atau di dalam umat Islam juga sugan aya sanad-sanad dalam sirah itu kan tidak. Kecuali kalau nanti kita belajar, misal kalau kita belajar qiraah ada sanadnya, itu kan jelas. Nah, ini juga sama. Kita akan menemukan perjalanan hidup Nabi ketika baca, misal Sahih Al-Bukhari, kita baca perjalanannya. Sahih Muslim kita baca, atau di kitab-kitab yang masyhur ya, yang mu'tamad, yang dijadikan sandaran umat Islam, di antaranya Kutubu Sittah atau Kutubu Tis'ah, atau di khusus tentang sirah. Bisa dibahas tentang sirah Nabawiyah seperti Ibnu Hisham. Bisa juga kita ngambil fikih sirahnya. Imam Al-Ghazali kan punya ya, apa yang bisa kita ambil dari fikih kejadian ini, fikih sirah namanya. Atau secara rinci juga nanti ada di Zadul Ma'ad kan ya, karya siapa itu? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau kan membuat kitab namanya Zadul Ma'ad, tadi awal-awal membahas tentang kisah Nabi kita. Dan itu luar biasa ya, as-sahhu sirah yang paling sahih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kenapa kita belajar sirah nabawiyah dan apa keistimewaannya? Kata beliau yang kedua, inna hayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadihatun. Hayatur Rasul wadihah kullal wuduh fi jami'il marahiliha. Berarti kalau kita ringkas ya, yang kedua, hayatur Rasul, kehidupan Rasul, ya tentunya Nabi kita ya. Hayatur Rasul itu wadihah, jelas, sangat jelas gitu. Sangat jelas. Nah, nanti kita jelaskan sebentar lagi. Jadi belajar sirah nabawiyah, keistimewaannya itu adalah bahwa kehidupan Rasulullah itu jelas kullal wuduh. Dari setiap kejelasan-kejelasan, jadi pokoknya jelas pisan fi jami'i marahiliha, dalam segala marhalah. Di setiap marhalah-marhalah itu jelas ya. Cok, di mana kita membaca satu biografi yang di situ lengkap. Makanya tidak aneh ya, buku penulis dari barat gini yang 100 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia, nomor wahid saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal penulisnya orang kafir. Dan beliau merasakan ini. Kenapa? Karena perjuangan beliau selama 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah bisa memberikan pengaruh besar terhadap umat manusia dunia. Makanya beliau langsung menyimpan sosok Nabi kita nomor wahid. Karena dengan ilmiahnya. Beda jeung nu ayeuna mah nyeun karikatur ngahina Nabi kan aja. Jauh ayeuna. Karena kalau beliau itu segi ilmiahnya. Nu kadua teh saha hilap deh. Isaac Newtonnya. Nu kahiji Nabi, kedua ini, kedua. Jadi tokoh 100 tokoh. Kalau tidak salah ada ya di perpustakaan 100 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Lamun teu aya nu nambut berarti nu nambutna teu ngawangsulkeun deui, biasa kitu aya buku mah nya. Tak lamun buku ulah di tambut-tambut ya, buku mah nambut buku engkena los teuwi deui. Kembali ke sini, jadi hayat Rasul ya, kehidupan Rasul wadih, jelas dalam segala marhalah. Kata beliau, sejak pernikahan bapaknya. Siapa bapak Nabi kita? Abdullah. Bi ummihi, dengan umnya, dengan ibunya. Siapa? Aminah. Sejak pernikahan Abdullah dengan Aminah hingga wafatnya Rasul gitu. So terbayang lagi, jelasnya luar biasa. Makanya ini maziyah, keistimewaan.
Betul-betul istimewa Pak Bu kalau kita belajar sirah nabawiyah berdasarkan dalil yang sahih ya. Banyak kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun ini kitab yang sangat recommended ya. Direkomendasikan bagi kita untuk belajar ini. Memang banyak ya, pernah kita jelaskan pertemuan yang sebelumnya. Tapi kita ambil yang ini biar lebih lengkap. Kata beliau, maka kita akan mengetahui sesuatu dan itu banyak sesuatunya. Mengetahui sesuatu dan banyak, syai'in katsir. Sesuatu yang banyak ketika lahirnya beliau, berarti masa kelahiran, tadi kan pernikahan, makanya nanti kita akan tahu apakah Nabi Muhammad lahir dari rahim ibunya di saat pernikahan yang halal, yang sah atau tidak. Ternyata pernikahan antara Abdullah dengan Aminah itu pernikahan yang sah. Di saat pernikahan Arab Jahilah itu tidak sah. Itu dinikahkan dengan pernikahan yang sah. Dan itu jelas. Termasuk kelahiran Nabi. Berarti nanti kita akan menjelaskan ini. Bagaimana maulid Nabi, muludan ya, mauludnya Nabi. Atau kalau bahasa iman Natal. Dan Natal, mauludnya saruanya. Artinya apa? Kelahiran. Bagaimana kelahiran Nabi, masa tufulah Nabi, masa kecil Nabi, syababnya Nabi, masa mudanya Nabi, muktas maksabihi qoblan nubuwah, ari kasab Nabi teh sebelum dijadikan Nabi teh naon. Kan jelas dengan sejelas-jelasnya. Kemudian bagaimana rihlah Nabi keluar dari Makkah menuju ke tempat-tempat yang memang di situ menjadikan pelajaran bagi Nabi ketika Nabi bisa melanglang buana, bisa kemana-mana di masa mudanya. Sehingga tidak aneh kalau Nabi betul-betul tahu ini negeri Yaman, di bawahnya kan ini negeri Yaman, ini negeri Syam, ini negeri ini dan sebagainya. Beliau sudah mengalami itu. Dan dalam sirah itu lengkap, jelas ya perjalanan hidup beliau. Nah, bahkan tahun demi tahun pun keadaan itu sangat jelas, sangat rinci dari apa yang sirah itu menjelaskan kejelasan bagaikan matahari, jelas. Mata cek para pengkritik orang barat, nuqad gharbiyin, para pengkritik orang-orang barat, sebagian ya, kata mereka begini, inna Muhammadan huwal wahidul ladzi wulida ala dhau'is syamsi. Itu kata pengkritik orang barat, orientalis gitu. Orang-orang barat ketika membaca sosok Nabi itu bahwa Muhammad, dan nyebutnya Muhammadnya cek manehanana gitu. Bahwa Muhammad itu dialah yang wahid, satu-satunya alladzi wulida, yang dilahirkan ala dhau'is syamsi, atas cahaya matahari. Maksudnya apa? Saking terang benderangnya. Makanya orang selaku kaum muslimin dibandingkan dengan mereka orang barat yang kafir, sigana mereka mah lebih menelaah lebih dulu daripada kita. Sigana gitu ya. Ribu belajar sirah nabawiyah teu iraha gitu we. Ayo, orang barat itu subhanallah karena Allah berikan kecerdasan dibaca. Ya mungkin bacaan juga, kalau bacaannya pro ke sana ya akan ke sana kan ya, pro ke Islam ya, seperti itu bacaannya. Tapi tetap dari segi keilmuan mereka akan merasakan bagaimana sosok Nabi. Walaupun Nabi disebutkan kemarin begini, tapi intinya kan bisa kita kritik. Apakah benar Nabi, misal kata mereka itu sebut pedofili itu naon? Resep kabudak letik, apakah benar menikah kepada Aisyah seperti itu? Nanti kita akan bantah berdasarkan pernyataan ulama Islam. Karena literatur yang berbeda akan memberikan kesimpulan yang berbeda, tong aneh. Makanya kita akan menjaga keutuhan belajar sirah nabawiyah. Sok sajian lami ya sabar hajilid pan itu ya. Tapi orang pelajari terus. Karena belajar sirah nabawi itu luar biasa, bisa membuat kita semakin yakin
semakin rindu, semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pernyataan an-nuqad al-gharbiyyin, para pengkritik dari barat ya. Jadi sosok Muhammad itu sosok yang satu-satunya yang dilahirkan terang benderang bagaikan cahaya matahari. Itu hebatnya ya. Dan ini kata beliau tidaklah mudah gitu. Tidaklah mudah untuk mencari semisal sirah ini. Dan tidak juga bisa ada mendekati ke ini dibandingkan dengan yang lain, atau kalau dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain yang terdahulu, beda ya. Contohnya di sini jelaskan Nabi Musa, kata beliau, kita tidak tahu sedikit pun tentang masa kecilnya. Cing Nabi Musa, tak hafal kan? Paling apal nanti naon dina Quran dialungkan kak itu sungai, itu kita tahu hanya itu saja. Nanti diurus di istana, hanya itu saja sosok Nabi Musa. Padahal Nabi Musa di mana-mana surat itu dijelaskan, lumayan lengkap juga. Tapi dijelaskan di sini kita tidak mengetahui sedikit pun tentang masa kecil, tentang masa muda beliau, bagaimana kehidupan hidup beliau sebelum jadi nabi, kita tidak tahu. Hanya globalnya saja. Dan kita mengenal sosok Nabi Musa itu hanya sedikit saja setelah kenabian. Maksud sedikit saja berbeda dengan nabi kita, lengkapnya luar biasa. Walaupun menurut kita kan nabi yang paling lengkap dalam Quran kan duanya. Satu Nabi Musa tapi di surat yang berceceran. Yang kedua satu nabi yang dijelaskan tileleutikeun nepikeun ka itu siapa? Nah, Nabi Yusuf. Ahsanal qasas. Kisah yang terbaik itu memang Nabi Yusuf kalau dilihat di Quran. Tapi ini semua juga terkalahkan oleh sirah nabawiyah. Makanya di pertemuan tahun-tahun yang silam kita bahas dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu luar biasa dalam Quran, dalam hadis. Tapi akan luar biasa lagi ketika kita membaca sirah nabawiyah. Kemudian disandingkan juga dengan Nabi Isa tuh. Sok ayeuna tadi Nabi Musa kan rinci, Nabi Yusuf kita sebutkan rinci ya. Sekarang sok Nabi Isa, nabinya Nabi Kristen atau nabinya orang-orang Nasrani. Bagaimana kehidupan Nabi Isa? Hanya tahu kemarin terakhir tentang kelahiran Nabi Isa. Dan kita tidak tahu bagaimana perjuangan beliau, kan tidak tahu. Tidak secara rinci. Apalagi di luar Nabi, contohnya Buddha. Sahari Buddha teh. Tuh kan, Siddhartha Gautama tak apal orang, saha itu. Batur banyak. Atau ngaku-ngaku nabi orang Tasik Garut hari itu teh. Nah, orang kumaha eta biografinya ngaranna Ahmad sa. Tah eta Musadek. Nah, kembali ke yang tadi, jadi sangat jelas. Nah, langsung dijelaskan nih sebagai gambaran bagi kita ya. Maka di mana gitu sumber-sumber sirah yang sahih itu, yang paling rinci itu tentang kehidupan Rasul kita sebagai pribadi kita, ternyata sirah nabawiyah itu menjelaskan bagaimana makan Nabi. Makan Nabi itu jadi apa ya? Bahkan bagi umat Islam jadi sunnah gitu. Bagi umat Islam menjadi sunnah. Jangankan yang wajib ya. Masalah-masalah keduniaan yang mubah juga ada yang mengatakan ini jadi hukumnya sunnah Nabi. Saking apa? Saking pertama itu sahihnya sirah ini, kedua saking jelasnya. Di sini jelaskan beberapa contoh. Satu, bagaimana makannya Nabi. Di sini riwayat Muslim, berarti kan bersanad kan ya? Riwayat Muslim, nomor hadis 2032 dari dari Ka'ab bin Malik. Dari Ka'ab bin Malik, kata beliau, ra'aitun nabiyya. Sar Ka'ab bin Maliknya, aku melihat Nabi, berarti langsung ya perbuatan Nabi, dilihat langsung. Maksud aku teh menjilat asabi'ahu thalatha minat ta'am.
bukan menjilat, nu kieu teh menghuap teh naon? Menghuap, ngahuap, menyuap makanan gitu. Asabi'ahu salas dengan menggunakan 3 jari itu. Artinya bukan menjadi sunnahnya, bukan, tapi dijelaskan sampai makan juga terlihat oleh Ka'ab bin Malik. Dan Ka'ab bin Malik menyatakan itu, saya melihat Nabi kalau makan dengan 3 jari. Tentu nanti fikihnya berbeda ya. Ini ingin menunjukkan sirah ini sangat jelas. Bala-bala biasanya tilunya mun sangu. Makanya nanti dalam fikih memang perbedaan memang ada. Tapi dijelaskan ini di riwayat Muslim gitu kan, di riwayat yang jelas. Bahkan Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa inni la akulu muttaqian. Ini kan makan Nabi. Kalau tadi mah perbuatan Nabi dilihat oleh Ka'ab bin Malik, kalau ini Nabi bersabda, ini la akulu, aku tidak makan muttaqian, dalam keadaan begini, bersandar. Jadi makan tidak bersandar. Ceng di antara barudak aya nu kitu. Kieu disandar mau kursi atau tembok. Kalau Nabi itu la akulu muttaqian. Ittika itu bersandar, bertelekan. Aku makan tidak bersandar. Dan ini adalah perbuatan Nabi yang diabadikan di dalam hadis riwayat Bukhari. Makanya sangat jelas bab makan. Bahkan kalau diambil dari hadis yang lain, kalau tidak salah Anas, kalau tidak salah ya, bahwa Nabi pernah bersabda, atau Aisyah lupa lagi, bahwa Nabi pernah bersabda begini, ma'aba Rasulullahi ta'aman qattu. Nah, bab makan. Ma'aba Rasulullah tidak pernah mengaib, mencela ta'aman qattu, sedikit pun makanan. Berarti kan jelas tuh, Rasul tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Ya, ieu teh pahit-pahit teuing, ieu teh asin-asin teuing, gitu kan? Makanan juga sama. Mun cek orang Sunda naon? Nya dipoyok, nya dilebok. Saya di bahasa Indonesia keuna dipoyok, dilebok. Nah, Nabi tidak menganjurkan itu. Kan dijelaskan dalam hadis itu kan, inishtahahu akalahu. Kalau Nabi suka makan, wa in karihahu tarokahu. Tapi kalau Nabi tidak suka, teresep, tidak suka terhadap makan itu, tarokahu, oleh Nabi tinggalkan. Nabi meninggalkan makanan minuman itu menunjukkan Nabi tidak suka. Yang urang tadi itu ya, ongkoh asin tuangan deh, tapi beak ka dia gitu. Subhanallah, ini wadih ya. Hayatul Rasul wadih. Kulla wuduh, sejelas-jelasnya. Ini lumayan panjang dibahas di sini. Bagaimana berdiri atau duduknya Nabi? Kan cek urang mah jang naon gitu ya. Duduk dan berdirinya Nabi. Pernah pamannya Abbad bin Tamim melihat Nabi mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi alal ukhra, nuju calik di masjid dan kelihatan satu kakinya ditancapkan atau didudukan kepada kaki yang lain. Mun urang mah sila naon? Lain sila. Jadi lamun ieu teh lutut di atas, ini di bawah lutut kiri. Duduk Nabi. Dan duduk Nabi mah da tarakieu sigananya. Ya, sigana tarakieu duduk Nabi mah. Ya, dan nu kieu mah mun ka Candi Borobudur saha itu? Oh kan. Duduk Nabi mah biasana teh seperti Jibril menjelma jadi manusia kan, bertanya tentang iman, Islam, ihsan. Itu kan bertemunya lutut Nabi dengan tamu, berarti kan duduknya tidak sila.
Kemungkinan besar lutut dengan lutut. Tak gitu, duduk pembakaran kalau di kajian Tib Nabawi. Tapi bukan jadi tidak boleh, bukan. Ini menunjukkan bahwa keadaan Nabi itu dijelaskan dan sahih gitu. Jelas. Apalagi nanti, makanya penting kita belajar sirah nabawiyah. Bagaimana pakaiannya? Kan Nabi pakaian burdah yang hijau. Jadi pakaian Nabi itu ada beda-beda ya. Tapi ketika beliau mau melakukan satu perayaan besar umat Islam seperti Jumatan atau Idul Fitri atau Idul Adha, memakai baju yang terbaik. Artinya oleh sahabat itu bisa dilihat bahwa Nabi melakukan atau memakai pakaian seperti itu. Bagaimana bentuk Nabi? Di sini jelaskan. Kalau bentuk Nabi di Syama'il Muhammadiyah ya, atau Syama'ilun Nabi karya Imam At-Tirmidzi bersanad. Bagaimana bentuk fisik Nabi, keadaan Nabi itu jelaskan. Di sini sedikit dijelaskan bahwa Nabi itu laisa bittawil ba'in, teu jangkung melekeceng teuing gitu. Teu jangkung teuing Nabi teu. Laisa bittawil ba'in, teu jangkung teuing, wala bil qasir. Tidak terlalu pendek, sedang Nabi itu. Menunjukkan ya inilah sosok yang luar biasa dari segi fisik ya. Dan ini dijelaskan. Kemudian wala bil abyad amhaq wala bil adami, dari segi warna kan tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu legam. Berarti dalam keadaan yang sangat sempurna. Rambutnya dijelaskan wala bil ja'dil qatat, tidak jadi teh galing. Tapi galing teh galing heuras tidak. Mun urang galing muntang ya. Terus wala bisabti, tidak terlalu jocong gitu ya. Jadi keadaan fisik Nabi itu dijelaskan. Subhanallah ya, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian dijelaskan dari ari uban Nabi sabaraha, kan ya? Mun urang mah ieu kan naon gitu. Justru dari sirah Nabawi itu ketemu uban Nabi. Cing anu apal uban Nabi aya sabaraha? Kan teu apal. Riwayat Imam Ahmad nomor hadis 12.690. Ibnu Hibban juga meriwayatkan itu dari sahabat Anas bin Malik. Lagi-lagi Anas bin Malik ya. Nah, bet ka Anas wae teh. Sebab lihat Anas itu dibawa oleh ibunya ke rumah Nabi untuk dijadikan khadim. Ibuna Anas teh pas Nabi hijrahnya ti Mekah ka Madinah, nah ibuna Anas mah cerdas. Ya, cerdas, dibawa langsung ke Nabi untuk dididik, dah lain jadi pembantu intinya mah. Untuk didik Nabi sejak kecil. Anas bin Malik itu. Sehingga satu waktu Nabi kan ngadoakeun ke Anas. Nabi itu kepada anak-anak kecil itu sering mendoakan dan doanya diijabah. Kepada Anas, nah doanya teh Allahumma aktsir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah harta dan anak-anaknya, kan itu yang barokah. Dan itu terjadi, diberi umur yang panjang, kemudian hartanya ada, kemudian banyak keturunan-keturunan anak cucunya yang mereka luar biasa ya dalam keilmuan. Ibnu Abbas sami kan didoakan, tapi doanya kan beda. Ibnu Abbas didoakan naon? Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil, jadi ahli tafsir. Ke yang lain-lainnya didoakan kepada anak-anak kecil teh Nabi mah, sehingga jadi ulama-ulama termasuk Anas bin Malik sampai berani menyebutkan ini berarti kaetang ku Anas bin Malik mah. Ya. Kata Anas bin Malik, ma'adadtu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi. Tidaklah aku hitung di kepala Rasul dan di
janggut Rasul illa arba'a asyrata sya'ratan bayda'a. Sabara arba'a asyrata, kecuali hanya 14 rambut yang putih. Jadi bahasanya sya'ratan bayda'a. Itu syaiban. Syaibannya sami ubannya. Uban. Anas bin Malik mengatakan itu di riwayat Imam Ahmad ya. Tidaklah aku hitung rambut Nabi dan jenggot Nabi kecuali yang warna putih itu hanya arba'a asyrata sya'ratan bayda'a. Hanya 14 helai rambut hitam. Tuh kan itu subhanallahnya. Makanya nanti kalau berjalan sirah, apalagi ibadah kita ingin sesuai sunnah, ya karek sirah gitu ya. Karek sirah sudah begitu lengkapnya dalil-dalilnya. Makanya betul. Kenapa maziyah kita mesti belajar ini? Tak sing jadikan kebutuhan ya, bukan keinginan. Ingin belajar sirah jangan, tapi butuh. Kalau sudah belajar sirah kita akan tahu bagaimana kehidupan Nabi. Termasuk nukieu. Jadi rambut putih Nabi ya sabaraha? 14. Duka irah hatangnya tanah. Kan urang teu kahartosnya. Tapi Anas bin Malik menghitung illa arba'a asyrata sya'ratan bayda'a, 14 helai rambut. Di dia sareng di dia. Ari urang sabaraha? Ratusan. Berarti kemungkinan ketika Nabi meninggal teh meninggalkan hanya 14 uban. Urang mangorakeun ya sim goreng bararodas ya. Sing emut Pak Bu, upami aya huis, ada uban, menunjukkan imunitas tubuh sudah melemah. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Hatta Nabi juga. Ngan Nabi mah di akhir kehidupan teh dietangku Anas bin Malik ngan 14 helai rambut yang putih. Urang mah sagala bodas nya. Usia berapa Nabi meninggal? Tadi usia 63 tahun teh sakitu. Menunjukkan sehatnya luar biasa. Dan Nabi mah ya nanti kita jelasannya bagaimana kehidupan beliau. Bagaimana mantik berbicara Nabi itu dijelaskan ini dia. Mantik teh kalam ya, berbicara Nabi. Di sini dijelaskan oleh Aisyah, riwayat Bukhari, itu kan bersanad gitu. Jadi kalau kita berbicara ini berdasarkan dalil, tidak sembarang. Jadi di sini dijelaskan riwayat Al-Bukhari nomor hadis 3568 dari Aisyah. Seorang Aisyah kia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasrudul haditha kasardikum. Jadi Nabi mah kalau berbicara untuk gancang-gancang si gamarane, arane aranjeun gitu. Kartos. Jadi mau urang mah naon kita? Nyorocos. Nabi itu kalau berbicara itu nyorocos. Berarti bisa jadi ibroh ke orang. Kalau berbicara tidak seperti itu kata Aisyahnya. Dan Anas bin Malik tuh lagi-lagi Anas bin Malik ya. Anas bin Malik dalam Bukhari riwayat yang lain hadis nomor 95, Anas lebih jelas, idza takallama bi kalimatin. Kalau Nabi berbicara satu kata, a'adaha thalathan. Mengulang sampai 3 kali. Sampai kapan? Hatta yufhama anhu, sampai difahami oleh orang yang diajak bicaranya. Jadi lamun nyareus satu kata 3 kali eta teh. 3 kali agar apa? Yang mendengar atau yang diajak bicara langsung faham. Kan urang mah wah gitu ya. Kamu nulatah Pak. Nulatah mah kudu diajar tenang gitu. Kan nanti ada obrolan-obrolan gitu sardikum jadi gancang teuing gitu. Sedang Nabi tidak, kata Aisyah. Dan Anas bin Malik menjelaskan Nabi kalau berbicara satu kata diulang berapa kali? 3 kali. Bukan artinya setiap berulang 3 kali sanes ya. Dan Nabi apa lawan bicara? Nanti akan mengenal hadis-hadis Nabi. Kenapa Nabi mengatakan kepada ini misal la tagdob misal.
tong ngamek. Berarti ieu jalma tukang ngamek. La tagdob tong ngamek. Kenapa Nabi mengatakan kepada orang lain begini, begitu? Karena beliau itu sangat paham bagaimana keadaan masing-masing sahabat itu atau orang-orang saat itu. Aya nu ieu kan aya nu poksang, aya nu langsung ngobrol, "Rasul, izinkan saya untuk berzina." Cing mun urang kitu kumaha? Saha cenah? Abdi bios zina. Jug paling gitu meureun. Nabi mah henteu. Subhanallahnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Malik nanya gitu. Di balik nanya, "Cing, lamun anjeun boga indung dizinahan, cing kumaha reaksi maneh?" Anjeun mun teu ada bahasa sopan. Reaksi anjeun kumaha? Dan dia marah. "Aku yang pertama kali akan membunuhnya karena ibu saya dizinahi. Bagaimana kalau kamu punya adik atau kakak perempuan?" Terus sampai dia marah dan ditepuk dadanya oleh Nabi, didoakan oleh Nabi, akhirnya dia menjadi tidak menjadi orang seperti tadi. Nabi itu luar biasanya dari pembicaraan. Sok perhatoskeun kira. Kebiasaan Nabi, kalau kita perhatikan bagaimana kalau Nabi berbicara, itu hampir kebanyakan Nabi memberikan semangat, memberikan doa gitu. Karena Nabi seperti itu, pembicara Nabi itu. Dan ketika ini penting untuk disampaikan, tadi diulang-ulang. Bahkan khutbah Nabi kan masyhur upami di waktu gerhana, ya. Gerhana Nabi kan, gerhana di zaman Nabi, ketika Nabi khutbah memerah matanya dan suaranya tinggi ketika khutbah. Beres tidinya langsung kapengkar kaditu ka para ummahat, para istri dan berkhutbah kembali. Ingin apa? Ingin menjelaskan bahwa ini tersampaikan dengan baik. Makanya Nabi kalau berbicara tenang. Kita nu lalatah nu ayeuna sok diajar ulah latahnya. Nah, itu mah karena kebiasaan sih, karena kebiasaan loba makan instan gitu ya. Jadi ngomong lagi instan. Jaga insyaallah terjaga. Nah, yang mudah untuk menjaga lisan itu banyaklah tilawah Quran. Karena akan terlatih. Tilawah Quran akan terlatih, Pak Bu. Kenapa terlatih? Karena dia terus-terusan melafazkan seluruh huruf-huruf hijaiyah ketika baca Quran, maka akan terlatih. Sada geuning abdi maca Quran tapi kieu keneh, berarti belum terlatih, teruskan. Satu waktu akan terlatih. Termasuk anu gagap, kan terapi nu gagap kan belajar baca Quran. Terapi yang gagap itu. Tuh itu dijelaskan, bahkan dijelaskan tuh tentang bagaimana Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir tentang bab yang seperti ini. Jadi ulama-ulama langsung berkomentar. Kemudian teraskeunalanya bagaimana muamalahnya Nabi dengan keluarganya. Ieu tos kamari teh nuju Rasul balap lumpat sareng Aisyah. Nah, itu dijelaskan. Satu waktu Nabi menang, tapi hiji waktu Aisyah menang gitu, dibalik gitu. Karena Aisyah saat itu hamaltul lahma wa baduntu wa nasitu, akhirnya Aisyah menjadi kalah. Lain artinya Nabi eleh kade. Karena muamalah dengan keluarga, ingin menggembirakan keluarga. Lain artinya Nabi cenah eleh ku Aisyah, bukan, hanya ingin menggembirakan. Bahkan dia jelaskan kan taqaddamu kan dia. Sok ka dieu sadayana ka dieu. Jadi disaksikan ku para sahabat. Keadaan Nabi dengan keluarga. Mun ibu kitu Bu, ku si bapak. Subhanallahnya. Jadi mun urang ninggal sirah teh jadi indah gitu. Wa ta'abbudihi wa sholatihi, bagaimana ta'abbud ibadah Nabi. Salat Nabi kumaha. Lamun salat Nabi itu Aisyah yang lebih tahu ya. Di sini jelaskan Al-Mughirah bin Syu'bah. Seorang Nabi itu salat hatta intafakhat qadamahu. Sama dengan riwayat Aisyah, sampai dua kakinya itu bengkak. Mun urang mah bengkak urang lain kieu, bengkak urang mah naon? Samurat kan itu. Nabi mah bukan karena samurat, bengkaknya dua
telapak Nabi itu dikarenakan lamanya berdiri. Sampai Aisyah nyebatkan, atuh Rasul qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ya Rasul, Allah sudah mengampuni dosa engkau yang sudah lalu dan yang akan datang. Atuh tong kitu-kitu teuing. Maka jawaban Rasul apa? Membuat tidak bisa bertanya lagi. Afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang sangat bersyukur? Jadi Nabi teh salat wengina duikeun kalam itu bentuk rasa syukur. Tatasyakur bin nikmah Nabi mah kieu. Tahadduts bin nikmah Nabi mah kieu. Mun urang mah tibalik. Ya, tahadduts bin nikmah urang kumaha? Poya-poya. Ya. Kaliwat. Poya-poya. Nabi mah begini caranya. Karena cara yang benar dalam tahadduts bin nikmah, cara yang benar dalam tasyakkur bin nikmah di surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih, bertahmid, beristighfar. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Tak banyak zikir. Pami orang tasyakkur bin nikmah. Bagaimana beliau bercengkerama dengan para sahabat. Sami gitu. Sampai-sampai aya sahabat bakal jeung Nabi oge sami heureuy nya, tapi heureuy Nabi tidak ada dusta, kebenaran Nabi mah. Ya Rasulullah innaka tuda'ibuna. Aduh Rasul anjeun teh geuning heureuy ka abdi gitu. Maka sur Nabi inni la aqulu illa haqqan. Aku tidak berbicara kecuali benar. Heureuy teh benar Nabi. Mun di urang mah heureuy teh ngabohong. Hati-hati aya hadisnya. Lamun urang ngobrol ngabohong demi untuk membuat orang ketawa ketiwi, hati-hati. Ngabohong. Hati-hati, itu bahaya itu tanya. Nabi itu seperti itu dengan para sahabatnya. Jadi kesimpulannya ya, berarti nomor 2 laras bahwa hayat Rasul itu wadihah, jelas pisan. Tanu ieu teh bakal dibahas deui. Ini baru secara gambaran umum. Sampai jumlahnya tadi jumlah apa? Huis. Jumlah uban di kepala Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, sirah nabawiyah ini menjelaskan tentang sirah sosok manusia yang Allah muliakan dengan kerasulannya dan tidak keluar dari sifat manusiawinya. Karena senu katilu ya. Jadi sirah nabawiyah ini menjelaskan tentang sosok manusia yang Allah muliakan dengan kerasulannya. Kan menjelaskan Nabi sebagai Rasul. Falam tukhrijhum an insaniyah. Tapi tidak keluar dari sifat kemanusiaannya. Nah ini penting. Sifat kemanusiaannya. Makanya keistimewaan kita belajar di sini. Maksudna naon? Anjeuna nikah. Ya, menikah. Kemudian dia ridho. Kemudian dia marah, kemudian dia menjual, membeli. Jadi sosok manusianya itu akan menjadi qudwah bagi siapa yang ingin, ya. Jadi ingin menjadikan qudwah, sosok teladan bagi yang ingin seperti itu. Jadi moal disebut dongengan-dongengan gitu. Kan urang mah mun mendengar kisah-kisah wah gitunya. Nabi mah sifat manusiawinya ada. Rasa sedih kan ayahnya, rasa marah ayah, itu sifat kemanusiaan. Ta nomor 3 teh kitu. Maka sesahnya mencari sosok siga Nabi kita untuk menjadikan percontohan sosok manusia yang sempurna. Hese eta teh. Makanya Nabi memang sebagai seorang rasul, tapi Nabi juga manusia, dijelaskan. Nabi marah kantos marah, bahkan rame tentang hadisul ifki kan. Nabi sedih. Nabi bergembira, ada sosok manusiawinya. Nabi lapar, sering Nabi mah menahan laparna. Sisi manusiawinya. Maka nomor 3 itu
selain daripada menjelaskan tentang kerasulannya, juga menjelaskan tentang kemanusiaannya. Tadi nomor 3. Maka kembali kanu ayat itu tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik dalam diri Rasul bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi yang berharap bertemu dengan Allah, bagi yang yakin adanya hari akhir, akan menjadikan sosok Muhammad Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Itu yang ketiga. Keempat. Nah, yang keempat, siratul Rasul syamilah. Tadi wadihah, tapi dah miripnya. Yang keempat, syamilah. Sirah Nabawi itu syamilah, mencakup likullin nawahil insaniyah fil insan, dari segala aspek kemanusiaan. Nah, ini masih tadi. Dan saya jelaskan bagaimana ke masa muda Nabi yang begitu amin, amanah, istiqomah sebelum nanti Allah utus dia sebagai seorang Rasul. Kedua, ketika jadi Rasul menjadi da'i, pengajak kepada agama Allah, dan ada tantangan-tantangan dakwahnya. Kemudian ketiganya, Rasul nanti menjadi pemimpin, dijelaskan. Rasul menjadi seorang suami, dijelaskan. Seorang bapak, dijelaskan. Sebagai murabi, mursyid, dijelaskan. Sebagai orang yang jujur dalam bermuamalah dengan para sahabat, dijelaskan. Diringkasnya gitu ya. Bagaimana sirah nabawiyah dalam perang, keberanian Nabi, kepemimpinan Nabi dalam perang. Nah, itu dijelaskan. Bagaimana sistem politik Nabi, bagaimana hidup bertetangganya Nabi dengan yang lainnya, bagaimana amanahnya Nabi dan sebagainya. Nah, itu syamilah namanya. Keempat. Tadi mah wadih jelas, namanya syamilah, lengkap. Kesimpulannya bahwa sirah Rasul itu syamilatun li jami'in nawahil insaniyah, sempurna dari segala aspek kemanusiaannya. Dari mulai pribadinya, dari mulai dia sebagai pemimpin, sebagai seorang bapak, suami, teman, murabi dan sebagainya, dan lain-lain, itu menunjukkan sirah nabawiyah itu syamilah, lengkap. Yang terakhir nomor 5, bahwa sirah nabawiyah itu memberikan dalil kepada kita, dalil ya, yang tidak diragukan lagi kenabian dan kerasulannya. Jadi maksudnya kalimat sirah nabawiyah itu akan memberikan kepada kita, kalau sudah paham, menjadi dalil tidak diragukan lagi bahwa sosok Nabi ini benar sebagai Nabi dan Rasul. Gitu. Jadi belajar kalimatnya iya. Nanti selama tadi 23 tahun Nabi melakukan itu semua. Ketika kita belajar itu jelas, Muhammad itu seorang Nabi, Muhammad itu seorang Rasul. Dan yang terpenting itu semua nanti, Nabi Muhammad selama itu membawa mukjizat yang terbesar, mukjizat akliyah bahasa ini, mukjizatul uzma, yaitu Al-Qur'anul Karim. Oke, bakal kepenak sirah Nabi, dan betul Muhammad itu seorang Rasul, seorang Nabi. Maka kita penting belajar sirah nabawiyah. Hadirin ikhwatul iman, tahdugi kadia maziyah tanya, keistimewaan kita belajar sirah nabawiyah. Sebelumnya kita belajar ahamiyah, pentingnya kita belajar, karena para ulama pun menjelaskan itu. Yang terakhir barusan maziyah, keistimewaan. Nah, cekap dari kadia mukadimah, insyaallah pertemuan berikutnya ya di pekan depan berarti kita masuk ke pasal yang baru, langsung tentang bagaimana jazirah Arab di masa jahiliyah. Bagaimana keadaan jazirah Arab? Tentunya harus dibuka peta ya. Ada kitab Atlas Sirah Rasul, Sirah Nabawiyah ada. Tinggal kita lihat bagaimana peta jazirah Arab. Kenapa disebut jazirah gitu. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian bagaimana keadaan Arab jahiliyah.
Insyaallah kita akan bahas ya, kupas tuntas di kitab ini Al-Lu'lu' Al-Maknun secara bertahap. Demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan hari ini. Semoga kita bisa mengenal lagi terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mengenal sirah nabawiyah, senantiasa banyak bersolawat kepada Nabi, dan semoga kita lebih rindu, lebih cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.